Halo semua, ketemu lagi di channel YouTube Rafif. Gimana kabarnya? Semoga pada dalam keadaan sehat semua. Dan gimana kesannya tahun 2024 ini? Mungkin bagi sebagian orang tahun ini adalah tahun yang menyenangkan. Ataupun mungkin bagi sebagian orang tahun ini adalah tahun yang memberatkan. Mungkin saya sedikit cerita dulu konteks dari video hari ini ya. Dimana tahun 2024 ini termasuk tahun yang cukup memberatkan buat saya karena wah luar biasa lah, ada beberapa perjalanan yang seringkali saya sudah merencanakannya, saya sudah merasa bisa mengendalikan dari perencanaan yang saya lakukan, tapi ternyata semuanya wow. Pada akhirnya kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk bisa menerima keadaan itu menjadi kunci ya di usia sekarang. Dan anyway, saya mulai memasuki kepala 3 nih, yang dimana narasi-narasi sebuah kesuksesan itu semakin muncul ya. Terlebih kesuksesannya tidak hanya soal materi gitu ya, tapi sukses dalam berkeluarga juga, sukses dalam tentu karir ya, sukses dalam hal-hal yang lainnya. Dan di sisi yang lain, memang mungkin narasi-narasi soal kesuksesan ini ya, seperti misalnya harusnya usia 30 ke atas itu sudah punya rumah, sudah punya karir yang mapan, sudah punya istri misalnya, atau sudah punya suami, sudah punya anak atau apa, sudah punya mobil dan lain sebagainya. Itu menurut saya narasi yang perlu kita waspadai, karena bisa-bisa kita malah terjebak dengan narasi tersebut. Seolah karena kita tidak mencapai hal tersebut, kita merasa dalam hidup kita selalu salah gitu. Makanya di judul video ini saya menjudulkan kenapa hidup itu berat. Ya mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sebenarnya yang membuat hidup ini berat itu adalah karena kita merasa kita bisa mengendalikan dari apa yang kita rencanakan. Dan seolah kalau misalnya rencananya sudah baik gitu, itu pasti bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Tapi kita lupa kalau ada kondisi hasil yang terbaik yang belum tentu sesuai dengan rencana. Termasuk juga misalnya ketika kita membuat sebuah setting target ataupun cita-cita atau apapun itu, yang dimana misalnya di umur 30 pada umumnya. Contoh misalnya di umur 30 saya harus sudah menjadi seorang manajer. Di umur 30 saya harus sudah menikah gitu. Saya harus sudah punya seorang istri. Kalau misalnya buat yang laki-laki ya. Terus misalnya di umur 30 saya harusnya sudah punya rumah, saya harusnya sudah punya mobil, apapun itu. Yang pada kenyataannya ada kondisi yang dimana kita itu berbeda-beda. Belum tentu bisa mencapai semua itu dengan sesuai rencana kita. Mungkin kita bisa mencapainya, tapi tidak dengan cara kita dan tidak dengan rencana kita. Dan bukan berarti rencana hidup itu juga tidak penting ya. Itu termasuk penting karena belajar merencanakan hidup itu artinya kita belajar untuk bisa mengarahkan kita tuh mau hidup yang seperti apa, kita tuh mau hidupnya arahnya kemana. Balik lagi ke topik kenapa hidup itu berat, karena memang juga di sisi yang lain, kalau teman-teman pernah sekolah ya atau pernah kuliah, kita rasanya tahu gitu gimana caranya mendapatkan nilai yang bagus dalam sebuah mata pelajaran atau mata kuliah. Misalnya mata pelajaran ekonomi. Kita tahu cara untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus dalam mata pelajaran ekonomi itu adalah dengan ya sudah rajin belajar, jangan skip pelajarannya, kalau bisa bikin catatan kecil, apapun itu bentuk usahanya gitu. Dan misalnya di akhir ketika UAS atau ujian ya, ujian akhir semester,
kita akhirnya mendapatkan misalnya skornya sempurna ya 100 gitu, atau IP-nya 4. Karena kita memang itu seolah merasa hasil upaya kerja keras kita. Nah, dalam hidup tuh kayak gitu teman-teman. Dalam hidup tuh ada beberapa hal yang ternyata hasil itu bukan dalam kendali kita. Tugas kita adalah berikhtiar. Nah, ikhtiar ini kan seringkali disepadankan gitu ya, atau disetarakan dengan kata usaha. Padahal sebenarnya translasinya itu, kalau misalnya teman-teman bisa searching di Google gitu, Google Translate, ikhtiar itu sebenarnya artinya adalah memilih atau pilihan. Jadi ketika teman-teman diarahkan untuk berikhtiar, artinya untuk memilih gitu. Makanya kan kalau orang tua bilang, ayo ikhtiar dulu, soalnya itu tuh usaha dulu. Padahal sebenarnya maknanya adalah, ayo ikhtiar dulu. Pilihlah pilihan yang terbaik. Jadi, bukan misalnya gini, ketika teman-teman tidak berusaha pun, itu artinya memilih untuk tidak berusaha gitu kan. Padahal, ikhtiar itu maksudnya adalah kita harus memilih benar-benar pilihan yang terbaik berdasarkan usaha-usaha yang optimal kita ya, semaksimal kita gitu. Nah, dan momen ini akhirnya saya menyadari sebuah momen di mana contoh saat ini mungkin saya masih struggle di sisi karir saya gitu ya, untuk mencapai hal yang saya impikan. Dan hidup memang seolah terasa berat karena kita telat menyadari atau bahkan tidak menyadari ya, semakin bertambahnya usia, kita itu menambah peran. Contohnya karena kita tidak menyadari atau telat menyadari bahwa kita itu bertambah perannya, karena kita dari masa sekolah sampai mungkin sampai kuliah, peran kita itu mungkin hanya 2 atau 3 lah ya. Yang pertama perannya sebagai anak yang berbakti kepada orang tua gitu ya. Yang kedua sebagai pelajar. Misalnya 2 ini aja gitu ya. Dan itu hanya terjadi sampai kuliah kan. Kecuali mungkin ada teman-teman yang punya kondisi tertentu, peran sebagai misalnya pencari nafkah gitu ya. Karena memang ada kondisi di mana memang teman-teman yang harus menjadi seorang pencari nafkah. Atau sekarang istilahnya apa ya? Sandwich generation gitu. Nah itu karena kita tidak menyadari hal tersebut gitu ya. Jadi seolah-olah hidup itu berat gitu. Padahal kalau disadari, kita harusnya mulai memetakan peran-peran itu gitu. Apalagi di umur 30 yang mulai multi role ya, atau banyak perannya. Kayak saya aja contohnya misalnya saat ini menjadi seorang pekerja gitu ya. Saya menjadi seorang pengusaha juga. Saya menjadi seorang suami, saya menjadi seorang ayah. Saya tetap menjadi seorang anak yang harus berbakti kepada orang tuanya gitu. Saya menjadi seorang kakak dari adik-adik saya. Lihat, ada 6 gitu. Dan ketika mulai menyadari hal tersebut itu, pelan-pelan saya memetakan. Artinya, misalnya waktu untuk diri saya itu seperti apa, waktu untuk keluarga itu seperti apa. Pelan-pelan saya memetakan dan akhirnya ketemu benang merahnya apa. Dan peran apa yang bisa saya jalani ketika saya menjadi 6 peran ini tetap menjadi diri saya yang utuh gitu. Karena seringkali ketika kita menjalani peran tersebut kan kayak ada switch on off-nya gitu ya. Menjadi seorang ayah misalnya gitu ya. Itu ternyata beda banget sama menjadi seorang suami, teman-teman. Karena kalau menjadi seorang suami itu rasanya emang pacaran aja gitu, bawaannya sama istri tuh gitu. Jadi emang romantis-romantisan dan lain sebagainya. Tapi ketika menjadi seorang ayah, istri saya kan menjadi seorang ibu gitu. Ibaratnya agak berbeda nih. Masih bisa mungkin romantis-romantisan ya, tapi kan kalau ada anak itu menjadi kayak kita menjadi guardian ya, makanya kan apa namanya? Kalau di sekolah itu kalau bahasa Inggrisnya itu guardian legal ya, kalau orang tua tuh gitu kan. Karena
eh, entah kenapa secara alaminya seperti itu gitu. Dan mungkin dari sisi psikologis mungkin nanti kita coba bahas ya. Saya juga coba cari tahu kenapa kita bisa multi role seperti itu. Dan yang paling bahaya adalah ketika kita itu tuh merasanya otomatis, tapi kita akhirnya tidak menyadari cepat-cepat gitu bahwa peran itu tuh hadir gitu, mulai hadir di usia-usia sekarang. Jadi kayak otomatis harus misalnya menjadi seorang suami atau menjadi seorang ayah, tapi kita tidak sambil mempersiapkan dan juga menerima keadaan. Itu yang pada akhirnya membuat hidup menjadi berat gitu. Bahayanya adalah beratnya sebuah kehidupan saat kita tidak menyadari momen ini, itu akhirnya hal-hal yang mungkin sebenarnya dulu kita kayaknya rasanya biasa aja ya kalau punya cobaan yang seperti ini gitu. Sekarang tuh kayaknya jadi berat banget gitu. Akhirnya bukannya naik level tapi malah jadi turun level gitu teman-teman. Nah itu hati-hati banget. Dan ya namanya juga kita masih hidup di dunia ya. Ada malaikat, ada setan kan. Kadangkala kita tuh sebenarnya hanya merasa cemas aja gitu. Maksudnya hanya merasa gelisah yang biasa aja. Tapi karena kita tenggelam dalam kondisi kita merasa hidup itu berat. Contoh misalnya karena kita sekarang sudah di usia 30, terus kok aku belum nikah-nikah ya gitu. Apakah aku nggak laku? Ya terus aja ya gitu ya, muncul pikiran-pikiran yang bercabang. Apakah aku nggak laku? Apakah aku ternyata kayaknya aku terlalu tua untuk menikah? Apakah misalnya sekarang ternyata pernikahan biayanya mahal, nanti kalau udah nikah takut hidup sama mertua dan lain sebagainya. Jadinya kan overthinking yang menuju insecure gitu. Nah itu kan sebenarnya itu hanya pemikiran yang selintas gitu, tapi pada akhirnya kita tenggelam dalam lintasan tersebut gitu. Sampai akhirnya malah kita istilahnya apa ya, terantai oleh pikiran tersebut, dan itu agak bahaya sih, susah untuk keluarnya gitu. Makanya kalau udah seperti itu kan disarankan mulai menjalani sesi-sesi konseling atau ke psikolog ya. Padahal kita sebenarnya cuman ada gangguan pikiran aja, cuman karena lama-lama gangguan pikiran itu menumpuk, lama-lama menjadi gangguan mental gitu. Itulah bahayanya. Dan makanya kalau misalnya kita tidak cepat-cepat menyadari atau kita tidak cepat-cepat untuk bisa segera gitu ya, bentuk support system yang baik misalnya gitu, rasanya akan sulit gitu teman-teman. Salah satu cara mungkin buat teman-teman yang merasa di keadaan seperti ini adalah, kuncinya adalah memiliki teman yang suportif dan memahami teman-teman banget gitu. Alhamdulillah saya punya sahabat juga gitu yang benar-benar bisa menjadi tempat cerita gitu ya. Kayak misalnya ketika saya baru menjadi seorang suami, ketika saya baru menjadi seorang ayah, itu saya banyak konsultasi sama sahabat saya ini. Sampai akhirnya di titik saya bertanya gitu, kamu ngerasain gak sih momen ketika menjadi ayah itu ada momen dimana bawaannya tuh memang pengen membuat istri dan anak itu bahagia gitu. Dan bayangan bahagia ini memang perlu didefinisikan. Kadang-kadang kalau misalnya terlalu besar, nanti kita memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang di luar kuasa kita gitu. Ya maaf ya, mohon maaf, mungkin makanya banyak beberapa ayah di luar sana gitu yang terjebak dengan pinjol atau pinjaman online itu mungkin merasa seperti itu awalnya gitu. Ya misalnya karena ingin membahagiakan seorang istri gitu ya, akhirnya pengen ngebeliin istrinya iPhone gitu misalnya. Dia belum punya nih budgetnya gitu ya, akhirnya dia melakukan pinjol gitu. Dan menurut dia
membahagiakan istri itu adalah dengan cara membeli iPhone. Padahal kalau ditanya istrinya apakah seperti itu, ya belum tentu juga gitu. Dan sangat memungkinkan kalau apalagi yang istri yang solehah ya, itu kebahagiaannya bukan dari memberikan sesuatunya gitu, memberikan iPhone-nya tersebut gitu, tapi hadirnya suami, supportnya suami, itu cukup buat dia gitu. Dan pada akhirnya dia nggak perlu yang lain gitu, yang macem-macem lah, yang mungkin menurut ya apa ya, kadang-kadang ini sosial media ini bahaya juga ya gitu ya, menjadi referensi kebahagiaan yang belum tentu cocok gitu sama kehidupan kita gitu. Makanya itu mungkin yang bisa saya sharingkan ketika hidup terasa berat, kita itu salah satunya adalah tidak menyadari bahwa semakin berumur itu kita tuh semakin sebenarnya punya peran yang bertambah gitu. Dan peran-peran ini harus disadari, setiap perannya itu kita tuh akan menjadi orang yang seperti apa. Dan barangkali ya definisikan juga kebahagiaan. Misalnya kalau misalnya sama pasangan ya, balik lagi, karena memang contoh yang sangat dekat dengan hal ini tuh adalah ketika teman-teman nanti sudah menikah dengan pasangan gitu. Definisikan kebahagiaan itu seperti apa. Atau untuk teman-teman yang belum menikah pun mungkin bisa mulai definisikan ya, bahagia dalam pernikahan itu seperti apa. Pernikahan impiannya itu apakah sama narasinya. Kemudian ketika nanti mengarungi rumah tangga, apakah sama definisi bahagianya. Itu benar-benar harus dikomunikasikan. Jangan sampai karena itu tidak terkomunikasikan, akhirnya nanti hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi soal, itu menjadi soal yang cukup penting ya. Maksudnya menjadi soal yang memicu konfliknya besar gitu. Dan sangat tidak mungkin ya kalau misalnya dalam rumah tangga itu tidak ada konflik, ya itu pasti ada konflik gitu. Makanya saya ingat banget ketika saya dinasihatin sama mama saya ya, kondisi mudah dan sulit itu sebenarnya sama aja. Yang penting itu kita terbiasa dengan kondisi tersebut gitu. Makanya misalnya saat ini saya sedang sulit di salah satu aspek gitu ya kehidupan, saya mulai mencoba membiasakan dan mudah-mudahan nanti hal ini bisa selesai gitu. Karena memang kita tuh merasa hidup yang indah itu adalah hidup yang mudah gitu ya. Maksudnya saya termasuk yang ya sebelum-sebelumnya gitu merasa mindsetnya itu hidup yang indah itu adalah hidup yang mudah. Padahal sebenarnya ya kalau susah pun juga nggak masalah gitu. Yang penting hidupnya indah kan gitu. Endingnya tuh indah gitu. So jadi teman-teman, ini mungkin menjadi refleksi ya untuk tahun yang bagi saya ini tahun yang roller coaster sih. Saya benar-benar kayak mengalami momen dimana kayak mulai dari nol lagi gitu. Terus saya mengalami momen dimana sering merasa ya belajarnya itu harus kayak ke introduction lagi gitu, nggak ketemu di tengah gitu. Kan biasanya kalau teman-teman di kuliah itu kan biasanya bab 1 sampai bab 10 gitu ya. Saya pikir misalnya kalau ketemu masalah atau kondisi hidup gitu ya, kayaknya ini mah bab 5 gitu. Enggak, kadang-kadang seringnya ketemunya bab 1 lagi, bab 1 lagi itu. Nah itu tuh sangat mungkin teman-teman gitu ya. Jadi jangan dipikir ketika nanti juga semakin dewasa banyak hal yang terselesaikan dengan sendirinya gitu. Tapi yang paling penting adalah kalau saya karena memang muslim ya, saya percaya memang Allah bakal menolong saya gitu. Allah bakal benar-benar hadir di hidup saya gitu. Karena buktinya sampai hari ini pun di tahun yang penuh roller coaster ini, di tengah-tengah apa ya, pikiran yang begitu deras gitu ya. Ketika saya merasa di bawah gitu. Ketika saya merasa benar-benar down banget, saya itu masih bisa menikmati ketenangan gitu. Dan mungkin itu juga teguran kali ya, karena saya kayaknya cuma butuh
Allah ketika saya butuh doang, padahal sebenarnya Allah itu tempat komunikasinya kita, mau kita butuh nggak butuh gitu ya, kasarnya ya, kita butuh nggak butuh, kita harus tetap komunikasi sama Allah gitu. Dan akhirnya dimulai dari sanalah gitu, momentum dimana ya saya mulai menata ulang lagi gitu ya, mengenai kehidupan ini. Mungkin itu aja dulu di video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat insight-nya, dapat hikmahnya. Dan kalau boleh, aku minta saran kira-kira topik apa yang teman-teman pengen aku bahas gitu ya. Dan mudah-mudahan aku bisa membahasnya ya. Sekitar ya boleh misalnya sekitar kondisi hidup, atau misalnya teman-teman pengen belajar bisnis gitu, karena aku juga senang banget mengkaji bisnis-bisnis gitu ya dari sisi research. Dan sekarang lagi OTW nih menjadi praktisi, memang ternyata wah luar biasa ya, beda banget kehidupannya. Dan atau hal yang lainnya yang bisa aku bahas di video YouTube channel ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.